Butuh 1000 tangan untuk satu lansia. Pintu itu terkunci selama 3 jam. Di salah satu kamar di rumah lansia RSLI, seorang bapak berusia 81 tahun duduk diam dalam kesunyian. Tak ada suara, tak ada respon. Dunia di luar kamar bergerak seperti biasa, tapi di balik pintu kayu yang tertutup rapat itu, waktu seolah membeku. Petugas mengetuk, memanggil dengan nada lembut, lalu panik pelan-pelan saat tak ada jawaban. Apa yang terjadi? Apakah ia tidur, sakit, atau sekadar ingin sendiri? Tak ada yang tahu pasti, dan ketidakpastian itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. 3 jam mungkin terdengar sebentar. Tapi bagi seseorang yang telah menjalani hidup selama 8 dekade lebih, waktu bisa terasa berbeda. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin pikirannya sedang melayang jauh, menyusuri lorong-lorong kenangan yang hanya ia yang tahu. Atau mungkin, ia hanya ingin tetap merasa punya kendali atas hidupnya, meski hanya lewat satu kunci pintu. Dan disitulah kita belajar, satu tangan saja tak cukup. Butuh 1000 tangan untuk benar-benar menjaga satu lansia. Tangan yang penuh kesabaran. Tangan yang tidak menuntut. Tangan yang hadir tanpa menghakimi. Tangan yang peka membaca isyarat diam. Bapak 81 tahun itu bukan hanya tubuh yang menua, tapi juga jiwa yang pernah kuat, pernah memimpin, pernah memberi. Kini, ia hanya ingin didengar tanpa harus bicara, ditemani tanpa harus diminta, dan dihargai tanpa harus berteriak. Kita sering lupa, bahwa yang dibutuhkan lansia bukan hanya obat dan tempat tidur. Mereka butuh rasa aman, pengertian, dan ruang untuk tetap merasa berharga. Dan untuk itu, kita semua, anak-anak muda, petugas, keluarga, siapapun, perlu menjadi 1000 tangan. Tangan yang dengan sabar mengetuk, dengan lembut memeluk, dan dengan tulus membuka pintu, bukan hanya yang kayu, tapi juga pintu hati. Butuh 1000 tangan untuk satu lansia. Pintu itu terkunci selama 3 jam. Di salah satu kamar di rumah lansia RSLI, seorang bapak berusia 81 tahun duduk diam dalam kesunyian. Tak ada suara, tak ada respon. Dunia di luar kamar bergerak seperti biasa, tapi di balik pintu kayu yang tertutup rapat itu, waktu seolah membeku. Petugas mengetuk, memanggil dengan nada lembut, lalu panik pelan-pelan saat tak ada jawaban. Apa yang terjadi? Apakah ia tidur, sakit, atau sekadar ingin sendiri? Tak ada yang tahu pasti, dan ketidakpastian itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. 3 jam mungkin terdengar sebentar. Tapi bagi seseorang yang telah menjalani hidup selama 8 dekade lebih, waktu bisa terasa berbeda. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin pikirannya sedang melayang jauh, menyusuri lorong-lorong kenangan yang hanya ia yang tahu. Atau mungkin, ia hanya ingin tetap